Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya ingin berbagi kisah nyata, sebuah pengalaman menyeramkan yang sampai sekarang masih membekas dalam pikiran saya. Pengalaman ketika saya memutuskan untuk memancing di sebuah danau yang terkenal angker di daerah saya. Awalnya saya hanya ingin mencari hiburan, melepas penat, tapi ternyata yang saya dapatkan bukanlah ketenangan, melainkan mimpi buruk yang membuat saya kapok seumur hidup. Hari itu, malam Jumat, sekitar pukul 11 malam, saya berangkat sendirian menuju danau yang letaknya agak jauh dari desa. Jalannya sepi, gelap, dan di kanan kiri hanya ada pepohonan tinggi yang menutup jalan. Sebenarnya, beberapa orang pernah memperingatkan saya. Katanya, di danau itu sering terdengar suara tangisan di tengah malam. Kadang ada yang melihat bayangan putih berjalan di permukaan air. Tapi saya dengan rasa penasaran yang tinggi malah menantang diri sendiri. Ah, itu cuma cerita orang. Saya buktikan sendiri kalau itu cuma mitos. Begitu sampai di tepi danau, suasananya benar-benar mencekam. Airnya hitam pekat, tidak ada cahaya sedikit pun selain lampu senter yang saya bawa. Sunyi sekali, sampai-sampai suara napas saya sendiri terdengar jelas. Saya duduk di tepi danau, menyiapkan kail dan umpan. Setelah itu saya lempar kail ke tengah air. Awalnya semua terasa biasa saja, tenang. Bahkan saya sempat merasa, ini tidak seseram yang diceritakan orang. Tidak lama pelampung bergerak. Saya tarik, ternyata seekor ikan besar berhasil saya dapatkan. Tapi saat saya mengangkatnya, saya mulai merasa aneh. Ikan itu berbeda, sisiknya pucat, warnanya abu-abu kusam, dan matanya kosong. Seolah-olah mati, tapi tetap menatap saya. Saya merinding tapi mencoba mengabaikannya. Saya masukkan ikan itu ke ember, lalu melanjutkan memancing. Namun tak lama kemudian, terdengar suara biur dari tengah danau. Seperti ada seseorang melompat ke dalam air. Saya kaget, langsung menyorotkan senter ke arah suara itu. Dan disitulah pertama kali saya melihatnya. Di atas permukaan air yang tenang, berdiri sosok perempuan. Rambutnya panjang terurai, bajunya lusuh berwarna putih kusam, dan matanya merah menyala. Dia menatap lurus ke arah saya sambil tersenyum. Senyumannya bukan senyuman biasa, tapi senyum yang membuat darah saya seakan berhenti mengalir. Saya ingin berlari, tapi kaki saya terasa berat. Tubuh saya kaku, jantung saya berdegup sangat kencang, keringat dingin mengalir di punggung. Saat itu, tiba-tiba pelampung pancing saya bergerak liar, seolah ada sesuatu yang sangat besar menarik kail ke dasar danau. Saya berusaha menahannya, tapi tali pancing putus dengan suara cekrek. Saya menoleh ke ember. Ikan yang tadi saya tangkap sudah tidak ada. Embernya kosong, hanya ada bekas lendir basah yang menetes. Seperti ada sesuatu yang baru saja mengambilnya. Saya kembali menatap ke danau. Sosok perempuan itu sudah tidak ada. Tapi jantung saya semakin tak karuan. Saya mencoba memberanikan diri berkemas, ingin segera pulang. Tapi sebelum sempat berdiri, saya mendengar suara lirih di belakang telinga saya. Suara itu jelas sekali, seperti bisikan perempuan. "Pulanglah, sebelum aku ikut denganmu." Tubuh saya gemetar hebat. Saya langsung menoleh ke belakang, tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya angin malam yang dingin menusuk tulang. Saat saya hendak berlari, dari arah danau terdengar suara tangisan perempuan. Suaranya lirih, panjang dan penuh kesedihan. Tapi semakin lama, tangisan itu berubah menjadi tawa menyeramkan. Saya sudah tidak sanggup lagi. Saya lempar semua peralatan pancing, berlari sekuat tenaga meninggalkan tempat itu. Sepanjang jalan pulang, saya merasa ada yang mengikuti dari belakang. Bayangan hitam sesekali terlihat di antara pepohonan. Sesampainya di rumah, tubuh saya lemas. Malam itu saya tidak bisa tidur. Dan anehnya, ember pancing yang saya bawa pulang
yang seharusnya kosong, kini berisi air penuh sampai meluber. Tapi bukan air jernih, melainkan air hitam pekat dengan bau busuk. Saya panik, buru-buru membuang ember itu jauh dari rumah. Sejak malam itu, saya bersumpah tidak akan pernah lagi menantang cerita-cerita angker. Karena ternyata, semua peringatan orang itu nyata adanya. Sahabatku, kalau kalian mendengar ada tempat yang katanya angker, jangan pernah meremehkan. Kita tidak tahu makhluk apa yang mendiami tempat itu. Karena yang saya alami malam itu menjadi bukti bahwa dunia lain benar-benar ada. Dan terkadang mereka tidak suka jika kita mengganggu wilayah mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.